Halo sahabat Jejak Sang Firman, selamat datang di ruang teduh kita hari ini. Pernahkah kamu mengalami ini? Kamu sedang bersedih, kecewa, atau marah? Lalu seseorang berkata, "Sudah, bersyukur aja. Jangan sedih, positive thinking." Atau, "Yang sabar, Tuhan pasti punya rencana indah." Ucapan itu, meski bermaksud baik, seringkali justru terasa seperti tamparan. Rasanya kita tidak diizinkan untuk bersedih. Seolah-olah kesedihan adalah aib, sebuah kegagalan iman. Fenomena inilah yang disebut toxic positivity. Tekanan untuk selalu positif yang justru mengingkari dan mengubur emosi manusiawi kita yang sah. Tapi pertanyaannya, apakah iman Kristen adalah bentuk toxic positivity? Apakah Allah mengharuskan kita untuk tersenyum dan bersyukur di setiap keadaan, sembari menyangkal rasa sakit kita? Hari ini, kita akan menelusuri jejak firman untuk menemukan jawaban yang mengejutkan dan membebaskan. Jika kita ingin melihat contoh kejujuran emosional, tidak perlu jauh-jauh. Bukalah kitab Mazmur. Ini adalah buku nyanyian dan doa umat Tuhan. Dan isinya seringkali sangat gelap dan penuh keluhan. Dengarkan seruan Daud dalam Mazmur 13 ayat 2. "Berapa lama lagi, Tuhan? Kau pun melupakan aku untuk selamanya. Berapa lama lagi kau pun menyembunyikan wajahmu terhadap aku?" Atau yang lebih ekstrim, Mazmur 22 ayat 2 yang bahkan dikutip Yesus di kayu salib. "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Bahkan Mazmur 88 hampir seluruhnya adalah ratapan tanpa secercah harapan di akhir. Apa yang diajarkan oleh ini? Allah mengizinkan, bahkan menyambut doa yang isinya kemarahan, pertanyaan, dan keputusasaan. Doa bukanlah tempat untuk pura-pura. Doa adalah tempat untuk datang sebagaimana adanya. Iman yang sejati cukup berani untuk mempertanyakan Tuhan. Ini adalah antitesis dari toxic positivity. Model kita yang utama adalah Yesus Kristus sendiri. Apakah Yesus selalu positive thinking? Saat sahabatnya Lazarus meninggal, Yesus tidak berkata kepada Maria dan Marta, "Jangan sedih, ini rencana indah Tuhan." Tidak. Firman berkata, dengan sangat sederhana dan powerful, "Maka menangislah Yesus." Yohanes 11 ayat 35. Yesus yang tahu persis bahwa Lazarus akan dibangkitkan beberapa menit lagi, tetap mengambil waktu untuk berduka, untuk masuk ke dalam kesedihan manusiawi. Dia menghormati proses duka cita. Dan di Taman Getsemani, dia berkata, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Matius 26 ayat 38. Ini adalah ekspresi kecemasan dan kesedihan yang mendalam. Yesus tidak mengangkal perasaannya. Dia jujur mengakuinya di hadapan Bapa. Jika Tuhan kita diizinkan untuk sedih, mengapa kita tidak? Di tengah tekanan untuk selalu positif, Yesus justru mengucapkan kalimat yang terdengar aneh. "Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur." Matius 5 ayat 4. Ini adalah paradoks yang membebaskan. Yesus tidak berkata berbahagialah orang yang selalu happy. Dia justru memberkati orang yang berduka cita. Mengapa? Karena duka cita mengosongkan kita dari ilusi bahwa kita bisa mengendalikan segalanya. Duka cita membuat kita rendah hati dan membuka tangan untuk menerima penghiburan yang hanya bisa diberikan oleh Allah. Toxic positivity berkata, "Tutupi lukamu, pura-pura kuat." Tapi iman Kristen berkata, "Akui lukamu di hadapan Tuhan, karena hanya di dalam Dialah kamu menemukan penghiburan sejati." Berbahagia bukan karena sedihnya, tetapi karena di dalam kesedihan itu ada janji penghiburan ilahi. Nah, lalu bagaimana kita mempraktikkan honest faith ini dan melepaskan diri dari toxic positivity? Yang pertama, ganti
You should be grateful dengan I'm here with you. Saat melihat teman yang sedang susah, jangan buru-buru memberi nasihat. Tiru Tuhan Yesus, hadir saja. Tanya, apa yang kamu rasakan sekarang? Validasi perasaan mereka. Yang kedua, jadikan doa sebagai ruang yang aman untuk marah. Tiru pemazmur. Jika kamu marah pada Tuhan, katakan. Jika kecewa, ungkapkan. Allah cukup besar untuk menampung amarah dan kekecewaan kita. Kejujuran adalah dasar dari hubungan yang intim. Dan yang ketiga, bersyukur itu bisa, tapi jangan terburu-buru. Bersyukur itu penting, tapi jangan jadikan pelarian untuk tidak mengolah kesedihan. Kadang kita perlu berduka dulu dengan tuntas sebelum sampai pada titik syukur. Jadi sahabat, iman Kristen bukanlah toxic positivity. Iman Kristen adalah undangan untuk datang kepada Allah dalam keadaan apa adanya. Sedih, marah, patah hati, dan bertanya-tanya. Karena justru di dalam kejujuran itulah kita menemukan Tuhan yang bukan hanya Tuhan atas sukacita kita, tetapi juga Tuhan yang ahli dalam duka cita kita dan penghibur yang setia. Jika video ini menyentuh hatimu, bantu kami dengan like, subscribe, dan share ke teman-teman yang mungkin perlu mendengarnya. Dan yang paling berharga, bagikan di kolom komentar, kapan terakhir kali kamu merasa harus pura-pura kuat, padahal hatimu sedang sedih? Mari ciptakan komunitas yang aman untuk bisa jujur. Terima kasih sudah berbagi ruang yang jujur ini. Sampai jumpa di jejak Sang Firman berikutnya. Tuhan Yesus, Sang Penghibur, menyertai kita semua.